Transaksi inkaso falas. Perkenalkan, nama saya Risnaki Rosmanita, kelas BKT 5A dengan NIM 18044210006. Inkaso. Inkaso adalah jasa penerbitan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka tagihan berupa warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Kegiatan inkaso menggunakan media yang berupa diwarkatkan yang diinkasokan, seperti cek, biliet giro. Penggunaan media ini menimbulkan biaya dan biaya ini dibebankan kepada pihak ketiga yang memberikan amanat inkaso. Manfaat inkaso. Manfaat inkaso ada dua, bagi nasabah bank dan bagi bank. Manfaat inkaso bagi nasabah bank, yang pertama menghemat biaya transaksi penagihan. Yang kedua, menghemat waktu proses transaksi. Yang ketiga, menghindari resiko kehilangan. Ada manfaat inkaso bagi bank. Yang pertama, pendapatan komisi. Yang kedua, sarana promosi dengan meningkatkan pelayanan. Yang ketiga, pengendapan dana inkaso sejak dapat ditagih sampai dicairkan oleh pihak dana penarik. Jenis-jenis inkaso. Yang pertama, dilihat dari jenis inkaso. Ada dua, inkaso dengan warkat tanpa lampiran. Itu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan transaksi tanpa dilampiri dokumen apapun. Contohnya, cek, biliet giro, atau surat berharga lainnya. Selanjutnya ada inkaso dengan warkat lampiran, yaitu amanat inkaso harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung. Contoh, kwitansi, faktur, polis, asuransi, atau surat lainnya yang disetujui oleh bank. Yang kedua, dilihat dari lalu lintas inkaso. Ada inkaso keluar, yaitu transaksi atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Transaksi ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemerkasa setelah inkaso berhasil. Selanjutnya ada inkaso masuk, yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirim ke cabang pemerkasa untuk keuntungan pihak ketiga. Yang ketiga, dilihat dari mekanisme pelaksanaan inkaso. Ada inkaso melalui bank lain, yaitu transaksi yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju. Maka, bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Ada inkaso melalui cabang bank sendiri, yaitu transaksi yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Selanjutnya ada inkaso warkat valuta asing. Inkaso warkat valuta asing adalah salah satu bentuk layanan penagihan kepada pihak ketiga, yaitu bank yang berada di luar negeri atau di dalam negeri atas warkat valuta asing yang diajukan nasabah untuk ditagihkan atau dicairkan kepada bank tertarik baik secara langsung maupun melalui perantara. Jenis warkat valuta asing yang dapat diinkasokan, itu ada company check, itu cek perusahaan. Cek yang diterbitkan oleh bank untuk perusahaan. Ada bank draft, cek yang diterbitkan oleh bank untuk dapat ditarik oleh perorangan atau perusahaan atas dana yang di-cover oleh bank penerbit. Ada traveler check, yaitu cek yang dikeluarkan oleh bank untuk bisnis atau perjalanan. Ada personal check drawn on Singapore banks only, yaitu cek yang diterbitkan oleh bank untuk perorangan dan dapat ditarik dan hanya tertarik pada bank Singapura. Jenis warkat valuta asing yang tidak dapat diinkasokan. Ada US Treasury Check, ada US International Portal Money Order, ada US Saving Bonds, ada Government Check, dan masih banyak lainnya. Yang sudah dijelaskan di PPT sebelumnya, inkaso ada inkaso keluar dan masuk. Yang di sini akan dijelaskan inkaso keluar dengan tujuan ke luar negeri. Yang pertama, memastikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan KYC atas nasabah yang akan mengirimkan warkat untuk diinkasokan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pengisian aplikasi inkaso, falas, dan cocokkan dengan warkat. Yang ketiga, memastikan bahwa teller telah melakukan pemeriksaan warkat falas dengan menggunakan lampu ultraviolet. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kelengkapan data seperti data pendukung.
Yang kelima, memastikan bahwa warkat falas telah di-endorse pada bagian belakang warkat dan cocokkan dengan bukti identitas. Yang keenam, memastikan bahwa aplikasi permohonan inkaso falas telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Yang ketujuh, berikan paraf pada bukti pengiriman dokumen. Yang kedelapan, pastikan telah dilakukan pengiriman dokumen, yaitu aplikasi setoran inkaso dan warkat ke bagian remittance. Selanjutnya ada inkaso keluar tujuan dalam negeri. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pengisian aplikasi inkaso dan mencocokkan dengan warkat yang akan diinkasokan, meliputi nama dan nomor rekening penerus hasil inkaso atau kredit ke rekening nasabah. Yang kedua, melakukan pemeriksaan keabsahan warkat inkaso dan memastikan bahwa pengisian pada warkat inkaso telah benar, seperti nominal angka dan huruf tanggal dan tanda tangan. Yang ketiga, minta persetujuan kepada pejabat yang berwenang atas warkat yang diinkasokan. Yang keempat, bubuhan tanda tangan pada bukti pengiriman dokumen. Yang kelima, memastikan bahwa warkat inkaso telah dikirim ke bank penerbit warkat, itu apabila di kota tujuan tidak terdapat cabang bank penagih. Ruang lingkup inkaso. Yang pertama, lalu lintas pembayaran dalam negeri. Ada pengiriman uang melalui transfer, ada inkaso collection, ada surat kredit berdokumentasi dalam negeri seperti SKBDN, terus ada jasa-jasa bank lainnya, ada jual beli cek perjalanan, ada kartu kredit, ada garansi bank, aktivitas jual beli surat berharga, ada safe deposit box, ada jual beli valuta asing, ada transaksi dalam perdagangan valuta asing, ada pengawasan di bidang penerbitan obligasi, ada penanggung di bidang penerbitan obligasi. Selanjutnya ada lalu lintas pembayaran luar negeri, ada kiriman uang, transfer ke luar negeri, ada inkaso koleksi, ada pembukaan LC luar negeri, ada cara pengiriman uangnya melalui EFT atau interbank fund transfer, dan udah dijelaskan di PPT. Sekian, terima kasih dari saya telah menjelaskan transaksi inkaso falas. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.